Petani semangka ini setiap malam selalu melihat cahaya dari arah kuburan di dekat tempat dia bercocok tanam. Gimana kisahnya? Ayo kita bahas. Jadi suatu hari seorang petani semangka itu membuat laporan kalau misalkan di dekat dia tempat bercocok tanam. Jadi sini tuh ada kayak semacam pertanian gitu guys, khusus semangka punya si bapak ini. Di sebelah sananya itu ada semacam kayak lahan kuburan tapi emang gak terlalu padat. Petani semangka ini selalu bekerja di tengah malam guys. Jadi semuanya udah gelap baru dia mulai bekerja. Di sini dia melaporkan kalau misalkan dia selalu ngelihat sebuah cahaya, ada seseorang yang mendatangi setiap malamnya ke suatu kuburan. Dimana dia curiga dong karena hanya cuma satu itu dan hampir setiap hari berulang kayak gitu. Dia langsung mikir kan, orang macam apa yang tiap malam ke kuburan dan selalu membawa lilin. Biasanya orang tuh kalau ngeliat siang, pagi, karena kan suasana kuburan itu semakin malam kan semakin mencekam. Orang itu juga kayak rada males gitu kan ke kuburan malam-malam. Tapi orang itu setiap malam selalu datang. Ketika siang hari disamperin, itu terdapat semacam foto yang terletak di sebuah kuburan yang selalu orang itu datengin. Terdapat juga 2 kantong plastik, 1 botol plastik, dan 1 toples yang berisi kira-kira 4-5 batang rokok yang setengahnya itu ada yang menyala, tapi setengahnya lagi itu udah lumayan padam. Dan pas disamperin itu ada beberapa batang rokok yang masih menyala, yang menandakan kalau misalkan gak lama dari situ orang itu datang. Sebenarnya gue kurang tahu dan kurang paham juga, di Google juga gue cari-cari kalau misalkan tanda orang naruh rokok itu di kuburan untuk apa gunanya. Tapi mungkin kalau kalian tahu atau kalian pernah melakukannya boleh komen di bawah. Akhirnya besok hari itu dipantau lagi guys. Datang gak sih orang ini siang-siang dan ternyata ada seorang bapak-bapak yang mendatangi kuburan yang dicurigai itu. Kira-kira bapak ini tuh umurnya sekitar 50-60 tahun, rambutnya tuh lumayan keriting dan badannya tuh kurus. Sedatangnya si bapaknya ke kuburan, dia langsung jongkok memandangi foto yang ada di depan kuburan itu. Dan setelah dikonfirmasi ternyata benar dia adalah orang yang semalam mendatangi kuburan itu juga. Akhirnya dicari tahulah sama tim SBS dan ternyata si bapak itu mengaku kalau misalkan itu adalah kuburan istrinya. Setiap pagi si bapak ini datang, itu lumayan pagi guys, sekitar jam 6 sampai jam 7 gitu. Pokoknya kayak masih orang-orang tuh baru bangun tidur, dia udah sampai di kuburan ini. Dan setiap dia datang pagi-pagi itu dia punya ritual dimana dia selalu nepok-nepok di bagian atas rerumputan kuburannya itu. Dan kalau misalkan di bahasa Koreanya tuh irona, dia kayak sambil nepok-nepok sambil nyuruh bangun, udah pagi gitu. Dinyalain lagi rokoknya, dikasih minum. Dan pas ditanya kenapa si bapak ini melakukan ritual naruh rokok segala, dia juga nggak tahu. Dia bilang katanya dia pengen nyalain rokoknya aja. Sedangkan dia sendiri nih, dia tuh nggak ngerokok, tapi dia membelikan rokok itu untuk dinyalakan setiap harinya di depan kuburan istrinya. Di situ barulah dia menceritakan kalau misalkan istrinya ini udah meninggal sekitar 7 tahun lalu. Dan selama 7 tahun belakangan, dia nggak pernah satu hari pun dia nggak datang ke kuburan itu. Dan satu hari dia datang ke situ 3 kali, gak cuma sekali guys. Itulah mengapa bapak-bapak yang nanam semangka itu nemuin dia di malam hari, sedangkan di pagi hari dia juga ada. Dan 1 kali lagi itu adalah berlangsung di siang harinya. Setelah pagi-pagi itu beres, dia kira kembali ke tempat kerja dia, di mana dia adalah seorang petani lebah. Dulu itu dia bekerja sama istrinya sebagai petani lebah. Dia tiap hari ngumpulin kayak semacam madu dan lain-lain gitu bersama istrinya. Tapi sekarang karena istri udah meninggal, dia sendirian. Sampai dari pagi sampai akhirnya sekitar jam 12 siang itu dia langsung nanya nih ke tim SBS, udah jam berapa nih? Terus pas dikasih tahu udah hampir jam 12 siang, udah waktunya jam makan, dia langsung buru-buru, langsung nyiapin beberapa makanan dan pergi ke kuburan istrinya tepat jam 12 siang, pas lagi terik-teriknya banget. Jadi tuh bener-bener dia buru-buru, ayo buru-buru nih takut istri gue nungguin. Kayak seakan-akan tuh ada seseorang yang emang masih hidup nungguin dia di kuburan itu. Dan dia bilang katanya, ayo buruan jangan telat-telat nanti dimarahin. Dan setelah ngelewatin jalan itu sambil nyusurin jalan dari tempat dia kerja ke tempat pemakaman, ada beberapa ibu-ibu juga yang ditanyain akhirnya. Dan si ibu itu bilang kalau misalkan si bapak itu emang setiap hari gak pernah 1 hari pun absen. Si ibu itu selalu ngeliat bapak ini ke kuburan istrinya. Mau musim salju, musim panas terik, dia tetap datang ke sana. Dan kalian harus tahu, jarak antara tempat dia kerja atau tempat tinggal dia sama di daerah kuburan itu bolak-balik itu memakan waktu 40 menit guys. Jadi 1 kali jalan itu 20 menit. Makanya pas siang-siang ini itu dia terlihat ngos-ngosan banget, kecapean, kepanasan, tapi dia tetap jalan cepet gitu. Karena dia ngerasa istrinya udah nungguin di sana, dia nggak boleh telat. Bahkan di perjalanan kalau dia ngeliat buah-buahan gitu yang lucu-lucu yang kayak blueberry, raspberry gitu, dia petikin karena katanya istrinya suka makan itu dan nantinya akan dia taruh di pinggir kuburan juga. Karena pada waktu itu musim panas, si bapak itu sampai bawain air minum yang bener-bener masih dingin, masih ada
ada batu es di dalamnya dan nantinya akan ditaruh di pinggiran kuburan. Karena dia yakin istrinya itu lagi kehausan dan ini lagi musim panas. Jadi istrinya itu haus gitu kayak pengen minum dingin. Dia bawain semua guys. Sampai di sana, gua kira awalnya dia cuma makan sendiri aja, duduk di sebelah si kuburannya ini makan sendiri. Ternyata dia ngeluarin kayak semacam mie-nya gitu. Dan dia suapin istrinya di bagian fotonya kayak ayo makan, ayo makan. Setelah dia nyuapin, dia makan sendiri. Dan itu kondisinya lagi terik banget karena nyampe sana dia aja kayak keringetnya udah bercucuran kan. Terus dari tim SBC nanya, kenapa makannya di sini sih? Kan panas gitu. Tapi si suami ini menjawab, kalau misalkan sekarang istrinya juga dalam keadaan terik matahari nih, kita di bawah langit yang sama. Dan kali ini, dan mereka harus bersama-sama. Kalau istri kepanasan, dia juga harus kepanasan. Karena dengan mereka sengsara bareng, bahagia bareng, itu menjadi sebuah kebahagiaan buat dia. Dan di situ dia bilang kalau misalkan sewaktu hidup dulu, istrinya aja mau makan nungguin suaminya pulang dulu, mau tidur nungguin suaminya pulang dulu. Jadi selalu ditungguin, dan kali ini dia nggak mau membuat istrinya itu menunggu dan selalu melakukan semua hal itu bersama-sama. Setelah sampai di rumahnya, hampir di setiap sudut rumah itu dipasangin foto istrinya, kenangan dari yang mukanya doang sama dia. Sampai kira di sebuah kamar itu dia kayak semacam punya lemari besar gitu dan ada foto istrinya besar juga di situ. Dan di situ dia bilang kalau misalkan itu untuk mengingatkan dia terus akan wajah istrinya. Istrinya ini ternyata 7 tahun lalu meninggal karena sebuah penyakit yaitu kanker ganas. Dimana sempat melakukan 3 tahun percobaan kemoterapi dan setelah itu meninggal. Dan kalian harus tahu satu lagi yang disediain istrinya. Dan ini benar-benar di luar pemikiran gua. Dimana pas si bapak ini nunjukin di belakang rumah itu semacam ada kulkas. Tapi di sebelah juga ada semacam 2 freezer. Kayak kalian tau gak sih freezer buat es krim gitu. Nah itu tuh dia punya sekitar 2 dan itu lumayan gede. Dan isinya adalah makanan-makanan beku. Bukan yang si bapak ini masak sendiri. Tapi selama istri ini mengalami pengobatan dan istrinya tahu dia bakalan meninggal beberapa tahun lagi, dia setiap harinya itu selalu masak, bekuin makanan itu dan taruh makanan itu di freezer supaya nanti suaminya kalau misalkan dia udah meninggal tetap bisa makan makanan dia dan memenuhi kebutuhan gizinya sehari-hari. Karena dia mungkin tahu kalau misalkan istrinya gak masakin, dia masak sendiri atau gak dia cari di luar, itu gak bakalan sehat dan suaminya mungkin aja sakit gitu karena makannya gak memenuhi gizi. Tapi ini bener-bener banyak guys, dari mulai plastik kantongan gitu. Itu semuanya istrinya udah lengkap disediain di situ. Dan setiap dia makan itu diangetin gitu, dia selalu keinget sama istrinya dan dia selalu sedih setiap makan makanan itu. Dan di sini si bapak cerita kalau misalkan sebelum itu istrinya tuh pernah berpesan, hidup kamu itu harus tetap berjalan ada atau tanpa saya di dunia ini. Dan mungkin itu adalah salah satu yang membuat si bapak ini gak bisa lepas ikatan mereka itu kuat banget sampai akhirnya istrinya pun meninggal. Dia masih tetap ngerasa istrinya itu masih nungguin dia untuk makan, untuk nyamperin dia dan lain-lain. Menurut kalian gimana guys? Gua aja baru pernah denger kisah kayak gini ya. Paling kalau misalkan ditinggal setiap hari ke kuburannya ya oke lah 1 kali. Tapi ini 3 kali. Dan menyediakan makanan yang di frozen yang udah bertahun-tahun gak habis karena saking banyaknya. Gua gak tahu kebayang itu istrinya masaknya berapa kali, berapa lama. Karena bener-bener di kulkasnya itu banyak banget jenis-jenis makanan guys, gak cuma satu macam doang. Sekian video kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys in the next video. Bye.